Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku kembali memakan daging itu dengan rakus. Walaupun tidak enak, aku tetap memakannya. Seolah-olah ada yang sedang mengendalikan tubuhku. Ayah mertua tersenyum melihat aku memakan semua daging itu dan tak bersisa sedikit pun. Bagus, Nduk, ucap ibu mertua. Mas Raka yang berada di sampingku tersenyum seperti dipaksakan. Mau nambah, Nduk? Tanya ibu mertua. Aku mengangguk, padahal aku tidak ingin makan daging itu lagi. Mbok, bawa dagingnya kemari. Ibu mertua berteriak sambil memanggil Mbok Nah. Mbok Nah berjalan tergopoh-gopoh dengan membawa semangkuk besar daging. Daging ini lebih menjijikan daripada yang tadi. Warna daging ini kemerahan, seperti belum dimasak. Bona meletakkan mangkuk di meja. Bona menatapku sesaat. Bona menatapku iba. Cairan bening mengenang di sudut matanya. Mbok, kenapa masih di sini? Ucap ibu mertua ketus. Ya, Bu, saya permisi. Bona segera menyeka air matanya dan pergi meninggalkan ruang makan. Ini, Dok. Ibu mertua mengambil daging dalam jumlah yang banyak dan diletakkan ke piringku. Aku kembali memakan daging di piringku dengan ragus. Ingin rasanya aku berteriak dan menangis. Namun tenggorokanku seperti tercekat. Aku tidak bisa mengutarakan keinginanku. Sampai 3 kali Mbok Nah membawa daging itu ke meja makan. Daging satu mangkuk seharusnya lebih dari cukup. Setiap ditanya, apakah aku ingin nambah? Selalu kujawab dengan anggukan kepala. Aku benar-benar tersiksa dengan makan malamku di sini. Mas, aku ngantuk. Aku ke kamar dulu ya. Ucapku kepada Mas Raka. Mataku terasa sangat berat. Tunggu sebentar, Dok. Pinta ibu mertua. Ia lalu pergi ke kamar di belakang tangga. Dapat kulihat jelas ibu mertua merogoh saku bajunya. Ibu mertua mengeluarkan kunci dari sana dan membuka pintu kamar itu. Tak lama kemudian ibu mertua keluar dan mengunci kembali pintu itu. Ibu mertua membawa botol di tangannya. Ibu mertua mengambil air putih dan mencampur sesuatu dari botol itu ke dalam air. Air itu berubah warna menjadi merah kehitaman. Lantas ibu mertua memberikan air tersebut kepadaku. Gak perlu gitu juga, Bu. Mas Raka menambil gelas yang ibu berikan kepada aku. Gelas itu pecah berkeping-keping. Raka! Teriak ayah mertua. Tangannya menunjuk Mas Raka. Maaf ya. Mas Raka tertunduk. Tidak berani menatap ayah mertua. Kilatan mata ayah mertua membuatku takut. Di sebelahku ibu mertua tertunduk lesu. Ibu mertua pun sangat takut ketika ayah mertua marah. Kamu ke kamar dulu. Aku ingin bicara dengan ayah dan ibu dulu. Mas Raka meminta aku ke kamar. Aku berjalan menaiki anak tangga. Aku melihat di bawah sana. Mas Raka dan ayah mertua saling beradu mulut. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Aku pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Aku melihat pantulan wajahku di cermin. Wajah dan bibirku belepotan darah. Aku teringat dengan caraku makan tadi. Sangat menjijikan. Aku menggosok-gosok pipiku dengan sabun dan mencucinya hingga bersih. Aku tidak habis pikir dengan kelakuanku tadi. Benar-benar aneh.
Aku keluar dari kamar mandi. Di dekat ranjang Mas Raka tersenyum menyeringai. Tatapan Mas Raka sangat menakutkan. Kemari Adila. Mas Raka memintaku mendekat padanya. Aku pun mendekati Mas Raka. Kamu baik-baik aja kan? Iya Mas. Aku mengangguk. Syukurlah. Mas Raka mengambil sesuatu dari saku kantong celananya dan memberikannya kepada aku. Apa ini Mas? Buka saja. Pungkas Mas Raka. Aku membuka kotak pemberian Mas Raka. Astaga! Aku berteriak histeris. Di dalam kotak itu banyak belatung. Refleks aku melempar kotak itu. Belatung-belatung itu beramburan di atas lantai. Maksudmu apa sih Mas? Aku bicara tanpa melihat Mas Raka. Mas? Panggilku lagi. Mas Raka bergeming. Aku sangat kesal dengan apa yang dilakukan Mas Raka. Aku berbalik ke arah Mas Raka yang berdiri di belakangku. Mas, kamu gak... Ucapku terhenti ketika yang berdiri di belakangku bukan Mas Raka, melainkan sosok perempuan dengan wajah hancur lebur. Aku ketakutan setengah mati melihat sosok itu. Aku beringsut mundur hingga tubuhku berada di dekat jendela. Makhluk itu kian mendekat dan semakin dekat. Aku merasa terpojok, tidak tahu harus berbuat apa. Aku terus bergeser mendekati jendela. Dan brak! Jendela di tempatku bersandar terbuka. Tubuhku pun jatuh melayang keluar jendela. Tubuhku terjatuh di atas rumput. Badanku terasa remuk. Lambat laun kesadaranku menghilang. Aku membuka mata. Kini aku berada di sebuah ruangan dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Di mana aku sekarang? Ruangan ini tidak begitu asing, tapi aku tidak ingat ini di mana. Aku mencoba duduk, walaupun kepalaku terasa pening. Aku berdiri. Aku ingin tahu di mana aku sekarang. Aku berjalan sempoyongan hingga tubuhku terhitung dan ambruk. Dilah, pekik Mas Raka. Mas Raka membopong tubuhku dan menidurkanku di kasur. Mas, aku di mana? Tanyaku dengan suara lemah. Kamu di pondok tempat ayah melakukan pengobatan. Jelas Mas Raka. Oh, aku ada di tempat itu. Ucapku dalam hati. Kamu kenapa bisa jatuh keluar kamar? Aku diam, mengingat-ingat apa yang telah terjadi kepada aku. Ada sosok dengan wajah hancur lebur yang mendorongku hingga jatuh keluar, Mas. Pungkasku sambil memijit kepalaku yang terasa berdenyut. Maaf sayang, harusnya setelah kamu naik ke lantai atas, aku segera menyusulmu. Mas Raka menggenggam tanganku. Ia merasa bersalah. Gak apa-apa Mas, aku ingin keluar. Pintaku pada Mas Raka. Iya sayang, kamu harus menghirup udara di luar. Sudah 1 minggu kamu tak sadarkan diri. 1 minggu Mas? Aku serasa tidak percaya mendengar penuturan Mas Raka. Iya sayang, Mas panik banget, kamu gak sadar-sadar. Aku tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Tapi Mas Raka tidak membawaku ke rumah sakit. Tapi hanya dibawa ke tempat praktek pengobatan ayah. Sehebat apa sih ayah mertuaku itu? Ayo sayang. Mas Raka menuntunku keluar kamar. Kakiku sangat sakit untuk berjalan. Aku sampai menangis kesakitan. Aku dan Mas Raka berada di luar kamar yang kutempati tadi. Ruangan ini sangat besar. Ada banyak gentong-gentong berjajar. Ada juga dupa dan bunga staman di sebuah meja. Di samping meja berjajar botol-botol kecil. Melihat botol-botol kecil itu aku teringat sesuatu. Begitu aku mengingat apa itu, aku benar-benar lupa. Di luar banyak mobil terparkir.
dan orang duduk di kursi yang berada di bawah pohon. Siapa mereka, Mas? Mereka pasien ayah. Jelas Mas Raka. Mas, aku mau duduk di sana aja. Aku menunjuk kursi kosong di bawah pohon mangga. Mas Raka menuntunku ke sana, melewati beberapa orang yang juga duduk di bawah pohon. Mas Raka menyapa orang-orang yang kami lewati. Mas tinggal ke dalam sebentar ya, ucap Mas Raka. Iya Mas, jawabku sambil melihat sekeliling. Pria itu lalu meninggalkanku duduk sendiri. Aku merasa ada seseorang mengintipku dari balik pohon yang berada di seberang aku duduk. Dari posturnya seperti Mbok Nah. Tak lama kemudian Mas Raka datang menghampiriku. Melihat kedatangan Mas Raka, orang itu berjalan menjauh dari pondok. Dan benar, itu Mbok Nah. Apa yang Mbok Nah lakukan dengan mengintipku begitu? Tinggal datang mengambilku saja, apa susahnya? Sayang, kamu liatin apa? Mas Raka menoleh ke belakang. Tadi sepertinya aku lihat Mbok Nah, Mas. Tandasku. Mbok Nah ada di rumah, gak mungkin dia ada di sini. Mungkin aku salah lihat, Mas. Ya, mungkin. Sayang, ini diminum supaya kamu cepat pulih. Mas Raka menyodorkan gelas kepada aku. Apa ini, Mas? Aku menautkan kedua alisku. Ini ramuan supaya kamu cepat pulih. Aku menerima gelas dari Mas Raka. Air di dalam gelas sangat kental, berwarna merah. Air apa ini, Mas? Ini ramuan dari ayah. Banyak pasien ayah meminum ini dan sembuh dari sakitnya. Jelas Mas Raka. Mendengar penjelasan Mas Raka, aku langsung meminum air itu. Rasanya lebih parah dari ramuan yang ibu mertua berikan kepada aku. Darah ya Mas ini? Tanyaku kepada Mas Raka setelah aku menyemburkan air itu. Bukan sayang, memang warnanya merah dan bau anyir, tapi itu bukan darah. Wajah Mas Raka berubah masam. Maaf Mas, aku cuma ingin kamu sembuh sayang. Pungkas Mas Raka. Iya Mas, maaf. Aku langsung meminum air itu sampai tandas tak bersisa, supaya Mas Raka tidak tersinggung. Setelah meminum air itu, perasaan dan tubuhku memang menjadi lebih enakan. Sebuah mobil berhenti tepat di hadapan kami. Seorang pria seusia Mas Raka keluar dari dalam mobil. Penampilan pria itu sangat berkelas. Ia menghampiriku dan Mas Raka. Bagaimana kabarmu Raka? Sudah lama tidak bertemu. Pria itu menjabat tangan Mas Raka. Siapa ya? Mas Raka melihat pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu lupa sama teman kecilmu? Wah, parah banget kamu kah? Pria itu berkata sambil meninju lengan Mas Raka. Mas Raka mengerutkan kening, mengingat-ingat siapa pria yang berdiri di depannya. Aku benar-benar tidak ingat siapa kamu. Aku Randy kah? Mendengar nama itu, Mas Raka langsung memeluk pria bernama Randy. Gimana kabarmu Ren? Tanya Mas Raka setelah mereka melepas pelukan. Seperti yang kamu lihat, aku baik, sangat baik malah. Tandas pria bernama Randy. Ia sibuk membenarkan dasi yang melingkar di lehernya. Kamu kerja kantoran Ren? Ini berkat ayahmu juga. Karena ayahmu, aku bisa sukses seperti sekarang. Karena penampilanku yang sekarang, aku bisa dengan mudah menggait banyak wanita kah? Pria itu lalu tertawa lepas. Memang pria itu tampan, tapi dari cara bicaranya, pria itu sombong dan pongah. Mas Raka tertawa mendengar perkataan Randy.
Aku berdeham, membuat Mas Raka dan Randy menengok kepada aku. Oh ya Ren, kenalkan, ini istriku. Mas Raka memperkenalkan aku kepada Randy. Saya Randy, temannya Raka. Randy mengulurkan tangan untuk berjabat tangan denganku. Saya Adilah, ucapku. Setelah mengobrol cukup lama, Randy mengutarakan maksud kedatangannya. Kah, guru ada? Tanya Randy kepada Mas Raka. Ada? Jawab Mas Raka. Aku mau bertemu dengan guru dulu ya. Randy berpamitan kepada aku dan Mas Raka. Siapa yang dimaksud guru oleh Randy? Apa mungkin ayah mertua? Oh iya, aku baru ingat. Beberapa waktu lalu ketika aku mengintip ke dalam sana, ayah mertua dipanggil guru. Guru apa sih emangnya mertuaku itu? Ucapku dalam hati. Kamu sudah baikan, Duk? Tanya ibu mertua begitu ia masuk ke dalam kamar yang kutempati sekarang. Di tangannya ibu mertua menjinjing sekeranjang kecil buah mangga. Buah mangga itu terlihat ranum. Iya bu, jawabku. Aku ingin makan buah mangga itu rasanya. Ibu mertua melihatku yang hampir saja meneteskan air liur melihat mangga-mangga itu. Ibu mertua tersenyum. Ini memang ibu bawa untukmu, Duk? Boleh dimakan sekarang, Bu? Tentu saja boleh. Kamu habiskan juga tidak apa-apa. Masih banyak buah mangga di sini. Tandas ibu mertua. Terima kasih, Bu. Aku mengambil satu buah mangga yang sudah matang. Baunya saja sudah membuat aku tergoda. Tak menunggu lama, aku langsung memakan mangga beserta kulitnya tanpa aku kupas. Rasa mangganya sangat enak. Aku mengambil mangga lagi sampai 3 mangga aku makan. Namun aku masih kurang, hanya memakan 3 mangga. Boleh aku memakannya lagi, Bu? Tanyaku sungkan kepada ibu mertua. Kan tadi Bu sudah bilang, habiskan saja, Nduk. Terima kasih, Bu. Aku langsung memakan mangga yang tersisa. Masih kurang, Duk? Dengan malu-malu aku mengangguk. Sebentar, Duk. Ibu mertua meninggalkanku di kamar. Setelah memakan buah mangga, tubuhku tergolek lemah. Bawa sini, Pak. Ibu mertua masuk ke dalam kamar dan memerintahkan seorang di luar untuk masuk ke dalam. Seorang pria membawa sekeranjang besar buah mangga. Maaf Bu, mangganya masih banyak yang belum masak. Ucap pria itu kepada ibu mertua. Gak apa-apa Pak. Aku menjawab pria itu sebelum ibu mertua menjawabnya. Saya pamit dulu Non, Bu. Ucap pria itu. Terima kasih ya Pak. Pungkasku. Pria itu tersenyum lalu meninggalkan kamarku. Sekarang tinggal aku dan ibu mertua di dalam kamar. Boleh dilamakannya lagi, Bu? Tanyaku kepada ibu mertua. Ya tentu boleh, Nduk. Sudah makan saja. Ibu mau keluar sebentar. Tadi ada temannya Raka datang berkunjung. Ibu mau nemuin dia dulu. Ujar ibu mertua. Yang namanya Randy ya, Bu? Iya. Kamu sudah bertemu dengannya? Sudah, Bu. Tadi pas aku duduk-duduk di depan sama Mas Raka, dia datang. Ya sudah, kamu makan saja mangga ini. Ibu tinggal dulu ya. Ibu mertua mengusap pipiku lembut. Aku mengangguk. Ibu mertua lalu pergi. Ibu mertua menarik gagang pintu dan menutupnya. Pintu kembali dibuka ibu mertua. Jangan keluar di malam hari sebelum Raka datang, Duk.
pesan ibu mertua. Lalu ibu mertua menutup pintu kembali. Aku yang sedang makan mangga tak terlalu menggubris pesan ibu mertua. Satu persatu mangga dalam keranjang besar berpindah ke perutku. Setelah memakan mangga sebanyak itu, anehnya aku tidak merasakan sakit di perutku. Padahal aku mempunyai riwayat asam lambung dan tidak boleh makan makanan masam. Jam menunjukkan pukul 10. Aku mengintip dari dalam kamar keadaan di luar pondok. Sepi dan gelap. Hanya suara binatang malam yang terdengar. Menambah sepi keadaan pondok. Cacing-cacing di perutku mulai berdendang. Aku kelaparan tapi tidak ada yang memberiku makan. Tadi Mas Raka bercerita jika di sini ada pasien ayah yang menginap. Mungkin mereka juga belum diberi makan. Sebaiknya aku keluar dan bergabung dengan salah satu dari mereka. Aku bergerak ke ujung ranjang dan mengambil tongkat penyangga yang kugunakan untuk berjalan. Tadi pagi diberikan Mas Raka setelah aku meminum ramuan. Tanpa tongkat, kakiku tidak bisa menopang berat tubuhku. Setelah mengambil tongkat, aku turun dari ranjang, berjalan ke pintu dan membukanya. Pintu terbuka. Suasana di luar kamar sangat gelap dan sepi. Kenapa tidak ada yang menghidupkan lampu? Aku meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Saat mencari saklar lampu, tubuhku menabrak seseorang. Maaf, ucapku. Beruntungnya aku segera menemukan saklar. Aku lalu menghidupkannya. Ruangan ini dipenuhi cahaya dari lampu. Aku dapat melihat seisi ruangan ini. Di depanku berdiri seorang laki-laki tua. Ia tersenyum menyeringai kepada aku. Oh, jadi ini makananku, ucap laki-laki itu. Apa maksud Anda? Tanya aku. Aku bingung dengan perkataannya. Laki-laki itu tertawa lantang. Tubuhnya kini berubah menjadi besar dan tinggi. Tingginya sampai menyentuh atap. Rambutnya berubah menjadi gimbal. Dari kepala laki-laki itu muncul tanduk. Makhluk apa itu? Makhluk itu meratapku tak berkedip. Air liur makhluk itu menetes beres sampai ke lantai. Air liur makhluk itu sangat bau. Aku sampai menutup hidung dan mulutku karena baunya. Makhluk itu kian mendekat. Aku seperti buruan yang siap dimangsanya. Pergi! Teriakku. Tubuhku bergetar hebat dan keringat mengucur deras. Padahal malam ini sangat dingin. Apa yang harus aku lakukan? Tidak adakah seseorang di sini? Air mataku pun ikut luruh. Tamat sudah riwayatku di sini. Rasa sakit di kakiku karena terlalu lama berdiri menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak kuat lagi berjalan. Bahkan untuk berlari dari makhluk menyeramkan ini, aku tidak sanggup. Aku hanya bisa pasrah. Makhluk itu sangat dekat denganku. Aku menutup mata. Dapat kurasakan hembusan nafasnya mengenai wajahku. Makhluk itu memegang tanganku lalu tubuhku diangkat ke udara. Dan brak. Makhluk itu menjatuhkanku. Dia kemudian menghilang. Apa yang membuat makhluk itu pergi? Tubuhku rasanya sakit semua. Setelah makhluk menyeramkan itu menjatuhkanku, di belakangku berdiri seorang. Setelah aku menyadari keberadaannya, orang itu melesat pergi, menembus gelapnya malam. Beruntungnya diriku lolos dari makhluk menyeramkan. Siapa orang tadi? Apa orang itu membuat makhluk tadi melepaskanku? Entahlah. Yang penting aku selamat. Aku mengelus dada. Kulongok keluar. Di luar sangat gelap. Angin berembus kencang, membuat aku kedinginan. Aku segera menutup pintu, takut makhluk lain masuk. Tegas aku masuk ke dalam kamar dan menguncinya rapat. Terpaksa aku harus tidur dengan perut kosong daripada harus meregang nyawa. Aku mencoba menjamkan mata, namun kantuk tak kunjung tiba. Aku sangat senang. Mungkin itu Mas Raka membawa makanan untukku.
Aku lalu turun dari ranjang dan akan membuka pintu. Tanganku sudah menggantung di udara, bersiap untuk membuka pintu. Namun kurungkan, mengingat apa yang terjadi kepada aku tadi. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Siapa? Tanyaku lagi. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Aku yakin itu bukan Mas Raka. Aku beringsut mundur mendekati ranjang. Suara ketukan di luar berubah menjadi gedoran, membuat aku semakin yakin itu bukan Mas Raka. Suara gedoran sekeras itu. Tidak adakah pasien ayah yang mendengarnya? Pergi! Teriakku. Aku meringkuk di ranjang. Suara gedoran itu kian menjadi, seolah ada seorang yang ingin menerobos masuk ke dalam. Mas Raka, kamu di mana? Ucapku lirih. Beberapa saat kemudian suara gedoran itu terhenti. Sampai kapan aku harus berada di pondok menyeramkan ini? Kulirik jam di dinding. Sudah pukul 10 malam. Ibu mertua atau Mas Raka tidak datang. Apa mereka tidak memikirkanku yang kelaparan? Lebih baik aku tidur untuk menghilangkan rasa lapar. Aku memejamkan mata berharap bisa tidur dan hilang rasa laparku. Saat aku memejamkan mata, bukannya bisa tertidur tapi malah perutku semakin melilit karena kelaparan. Aku duduk di ujung ranjang, mengambil air di atas nakas dan menuangkan ke gelas. Aku hanya bisa minum air putih untuk mengganjal lapar. Pintu terbuka. Jantungku serasa mau copot. Aku mengembuskan nafas. Ternyata Mas Raka membuka pintu. Mas Raka menenteng sebuah bungkusan. Kamu bikin kaget aja, Mas. Tandasku. Mas Raka tertawa melihatku terkejut, melihat kedatangannya. Mas Raka meletakkan bungkusan itu di atas nakas. Ia lalu duduk di sampingku. Kamu pasti lapar. Mas gak tahu apa, ini sudah jam berapa? Jelas aku kelaparan, Mas. Dari tadi sore belum makan. Sungutku kesal. Mas bawakan makanan untukmu. Mas Raka mengambil bungkusan di atas nakas dan membukanya. Nasi hangat mengepul dan beberapa potongan daging. Tidak menunggu lama, aku langsung memakannya sampai habis. Aku benar-benar kelaparan. Aku bersendawa karena kekenyangan. Mas Raka mengelus punggungku lembut. Maaf ya sayang, tadi ada Randy. Mas tidak enak tinggalin dia. Udah jauh-jauh datang ke sini. Ucap Mas Raka. Aku mengembuskan napas kasar. Hanya karena Randy, Mas Raka melupakan dan membuatku hampir mati. Kamu marah? Enggak, aku cuma kesel aja. Jawabku. Soalnya Randy udah lama gak pulang kampung. Dan cukup Mas, aku gak mau denger nama temanmu itu. Kamu tahu apa yang terjadi padaku? Aku memotong ucapan Mas Raka. Mataku menyorotkan kemarahan yang berapi-api. Mas Raka diam, tidak menjawab. Aku hampir mati Mas di sini. Dan kamu lebih memilih menemani temanmu daripada istrimu sendiri. Seandainya tadi aku mati pun, kamu tidak akan menyesal Mas. Ucapku sengit. Apa kamu keluar dari kamar? Ya, jawabku ketus. Memangnya ibu tidak berpesan supaya kamu tidak keluar dari kamar? Aku kelaparan Mas. Karena tidak ada yang memberiku makan, aku memilih keluar. Tandasku. Maaf sayang. Mas Raka menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Kamu kenapa bisa masuk Mas? Tadi aku mengunci pintunya. Mas Raka merogoh sesuatu dari dalam saku celananya. Aku membawa kunci cadangan. Mas Raka meletakkan kunci di atas nakas. Cukup lama aku dan Mas Raka diam. Tidak saling bicara hingga akhirnya aku memulai percakapan. Mas, aku ingin kembali ke rumah saja. Aku tidak ingin berada di tempat ini. Rengekku kepada Mas Raka.
Tapi kamu belum sembuh sayang. Aku tidak peduli mas. Aku tidak ingin berada di tempat ini. Pekiku. Aku berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat keluar dari kamar. Dari luar terdengar suara jeritan dan tangisan. Gegas aku keluar pondok. Di luar ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak menangis histeris sambil memeluk seorang wanita dengan perut membusung. Wanita dengan perut membusung itu membuka matanya dan melotot kepadaku. Kemudian ia memejamkan mata lagi. Wanita ambil itu kenapa pak? Aku bertanya kepada pria setengah baya yang berdiri di sampingku. Aku menduga wanita itu hamil karena perutnya membuncit. Dia meninggal mbak, jawab pria parubaya berbaju hijau. Meninggalnya kenapa pak? Tanyaku lagi. Gak ada yang tahu mbak. Tadi sesampainya di sini, perempuan itu sudah tidak bernyawa. Pungkas pria itu. Aku menatap iba kedua orang tua perempuan itu. Sekilas aku melihat wajah wanita hamil yang sudah tidak bernyawa itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Wajahnya mirip sekali denganku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.